Selamat malam, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Terima kasih kepada teman-teman yang bersedia hadir kepada sharing Dhamma pada malam hari ini, yang akan saya bawakan dengan tema sudahkah kita berbakti kepada kedua orang tua. Kita itu sering sekali membangkang kepada perintah orang tua, seperti nah tolong berikan sayur di pasar. Kita bilang ntar kita lagi ngepus reng sibuk. Itu yang membuat kita jadi agak kurang ajar kepada orang tua, yang menyebabkan kita kurang sopan. Hal-hal kecil-kecil tersebut yang menyebabkan kita bisa terlahir di alam neraka karena pembangkangan kita. Seperti yang keluar malam ya, saya kan nggak main sama teman-teman, nggak sampai banting pintu. Hal-hal seperti itu yang bisa menyebabkan kita masuk pada alam-alam yang menderita. Seperti yang tertulis pada Dhammapada bab 5 syair 67, bila mana suatu perbuatan setelah selesai dilakukan membuat seseorang menyesal, maka perbuatan itu tidak baik. Orang itu akan menerima akibat perbuatan dengan ratapan tangis dan wajah yang bergelingan air mata. Ini seperti kita sudah berbuat suatu kesalahan yang besar dan kita menyesal hal tersebut. Seperti perintah orang tua, jangan melakukan hal ini, tapi kita melakukan hal tersebut, dan hal tersebut merugikan kita maupun orang tua kita, yang menyebabkan kita menyesal dan menangis. Hal-hal tersebut itu hal kecil yang sering kita abaikan, tapi bermakna besar bagi orang tua kita, yang membuat orang tua kita menangis. Di dalam Sugala Sutta juga terdapat 5 kewajiban orang tua terhadap anaknya. Ya, seperti kita memiliki kewajiban kepada orang tua, orang tua juga memiliki kewajiban terhadap kita, yaitu mencegah anaknya berbuat jahat, satu. Yang kedua, menjauhkan anaknya dari perbuatan-perbuatan buruk. Yang ketiga, melatih anaknya untuk dapat bekerja sendiri. Keempat, mempersiapkan pasangan yang sesuai bagi anaknya. Yang kelima, memberikan warisan pada waktu yang tepat. Yang pertama, mencegah anaknya berbuat jahat, seperti membuat larangan-larangan yang diberikan orang tua kepada kita, yang kita biasanya kita abaikan. Kita pergi aja dari rumah, tidak dan minta pamit dari orang tua atau segalanya. Itu larangan kecil, itu nasihat kecil yang membuat kita itu biar kita baik ke ujungnya, biar kita nggak salah bergaul. Yang kedua, mengajarkan anaknya berbuat baik. Seperti kita diajarkan untuk datang ke wihara berbuat baik, membantu kerja bakti, bersih-bersih wihara, seperti itu hal-hal yang baik. Hal-hal yang baik akan dilihat orang baik juga. Kita bisa image keluarga kita juga bisa dinaikkan dari perbuatan kita. Walaupun orang tua kita, ayah kita perbuatannya jelek, tapi kita diajarkan oleh ibu kita untuk buat ini, otomatis keluarga kita juga akan dilihat baik oleh orang lain. Yang ketiga, melatih anaknya untuk dapat bekerja sendiri. Contohnya bekerja sendiri, kita itu kan di sekolahin untuk anak, untuk kita bekerja sendiri, kayak memiliki tugas, kita kerjain sendiri tanpa bantu orang lain. Akhirnya kita praktekkan di dunia kerja, kita bekerja sendiri tanpa bantu orang lain juga kan. Kita dapat bekerja sendiri untuk mempraktekkan apa yang sudah kita pelajari. Yang keempat, mempersiapkan pasangan yang sesuai bagi anaknya. Ini mungkin dari teman-teman sendiri yang mungkin orang tuanya melarang, itu anaknya nggak baik atau apa. Itu sebenarnya pilihan orang tua itu adalah pilihan terbaik, walaupun menurut kita tidak cocok atau tidak salah, tapi orang tua ingin yang terbaik buat anaknya. Tidak mungkin orang tua memiliki pasangan hidupnya itu tidak melihat latar belakangnya dulu, melihat track record pasangan hidup anaknya itu seperti apa. Dia mungkin asal menjodohkan anaknya itu. Dia ingin anaknya itu bahagia, tidak kecewa atau tidak berpisah dengan pasangan hidupnya. Jadi orang tua itu memilih dengan hati-hati. Jadi pasangan hidup yang dipilih orang tua pasti akan lebih baik daripada pasangan yang kita pilih sendiri. Yang keempat, memberikan warisan pada waktu yang tepat. Seperti seandainya orang tua kita sudah tiada dan memberikan warisan yang tetap, kita harus memakainya dengan hal yang tepat. Seperti warisan tanah, uang, kita harus memakainya dengan hal-hal yang bermanfaat. Kita juga tidak boleh menjual warisan yang sudah diberikan oleh kedua orang tua kita, karena itu adalah amanat buat kita. Yang tadi ada menjelaskan tentang kewajiban orang tua kepada anaknya. Yang berikutnya adalah kewajiban
anak kepada orang tua sekarang. Dalam Sigalowata Sutta terdapat 5 kewajiban anak terhadap orang tuanya, yaitu merawat dan menunjukkan kehidupan orang tuanya terutama di hari tua mereka. Nah, yang dimaksudkan ini kita apa ya? Kebaikan orang tua itu ada 4, yaitu mengandung kita, melahirkan kita, menyusui kita, dan merawat kita. Dari 4 hal tersebut yang bisa kita lakukan adalah merawat mereka. Kebanyakan anak zaman sekarang itu meninggalkan kedua orang tuanya karena kesibukannya itu ke panti asuhan. Hal-hal tersebut itu tidak pantas dilakukan karena kedua orang tua kita dari kita kecil sudah dirawat oleh kedua orang tua kita. Walaupun kita buang air besar, buang air kecil, orang tua kita sedia bangun tengah malam untuk membersihkannya, mentidurkan kita kembali. Tapi apa balasan kita sebagai anak? Kita hanya anggap orang tua kita yang sudah tua itu tidak berguna, hanya pengganggu rumah tangga atau apa. Itu hal-hal yang tidak baik. Itu jadi kewajiban kita sebagai anaknya itu menjaga orang tua kita sampai mungkin meninggal. Hal tersebut itu hal yang terbaik. Kenapa? Karena seperti orang tua kita yang menjaga kita dari kecil sampai besar, kita harus menjaga orang tua kita juga, karena jasa orang tua itu tidak bisa dibayar dengan mudah. Yang kedua, membantu menyelesaikan urusan orang tua. Seperti ada orang tua kita ada hutang atau apa, kita harus bantu menyelesaikannya. Bukan urusan orang tua saja, kalau masalah hutang atau beli hutang seperti itu juga urusan kita juga sebagai anaknya, penerusnya juga. Berikutnya, menjaga nama baik dan kehormatan kedua orang tua. Menjaga nama baik seperti kita tetap menjaga nama baik keluarga kita, seperti tidak melakukan hal-hal yang buruk, minum-minuman keras dan lain-lainnya yang dapat mencoreng nama kedua orang tua kita. Itu sepertinya kayak gini, anak siapa sih itu yang senang nyolong, anak siapa sih itu. Itu kan dengan cara tidak langsung itu juga mencoreng nama kedua orang tua kita. Yang berikutnya, mempertahankan keyakinan keluarga, tidak hamburkan harta orang tua dengan sia-sia. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, harta orang tua itu harus kita jaga, kita gunakan saat yang terdesak atau saat yang kita butuhkan saja. Tidak boleh menghambur-hamburkannya untuk kesenangan kita. Seperti kita mendapatkan warisan tanah atau harta, kita hambur-hamburkan minuman keras atau berfoya-foya, yang hal-hal yang tidak berguna. Berikutnya, yang kelima, memberikan jasa-jasa kebahagiaan kepada orang tua yang telah meninggal dunia. Membahas jasa-jasa seperti kita membacakan pelimpahan jasa terhadap kedua orang tua kita yang sudah tiada. Hal-hal tersebut hal-hal kecil yang dapat bermanfaat besar bagi kedua orang tua kita. Dalam Anguttara Nikaya bab 4 ayat 2, bila seseorang anak mengendong ayahnya di pundak kiri dan ibunya di pundak kanan selama 100 tahun, maka anak tersebut belum cukup membalas jasa kebaikan yang mendalam dari orang tua. Bayangin, kita gendong ayah dan ibu kanan kiri mengitari gunung sampai 100 tahun, itu belum bisa membalas jasa kedua orang tua kita. Bayangin itu, jasa sebesar apa jasa orang tua kita. Nah, sedangkan kita dari 4 hal tersebut yang saya sebutkan, kita cuma bisa merawat orang tua. Itu juga jarang anak yang bisa merawat orang tuanya. Mayoritas anaknya itu merasa orang tua di rumah itu beban, tidak jadi hambatan dan mengganggu aktivitas mereka di dalam rumah, dan memilih untuk memasukkan orang tuanya ke panti jompo. Itu hal-hal yang tidak baik. Sebagai anak, kita seharusnya berbakti kepada orang tua. Apa yang kita lakukan ini itu salah dan tidak baik, karena dapat mendapatkan karma buruk dan bisa masuk ke dalam alam yang tidak baik. Dalam Dhammapada ayat 23 syair 332 yang berbunyi, berlaku baiklah terhadap ibu merupakan suatu kebahagiaan dalam dunia ini. Berlakulah baik terhadap ayah juga merupakan kebahagiaan. Berlaku baik terhadap petapa merupakan suatu kebahagiaan dalam dunia ini. Berlaku baik terhadap para Arya juga merupakan kebahagiaan. Seperti yang Dhammapada ini yang tertulis di ayat atasnya, ibu dan ayah. Kita ini sebagai anak, janganlah sekali-sekali menentang apapun dari ucapan sang ayah.
kita seandainya disuruh bekerja lah yang baik yang niat, sekolah lah yang baik dan niat, itu demi kebaikan kita, bukan demi kebaikan orang tua kita, tapi demi kebaikan kita. Apapun yang terjadi kepada orang tua kita itu fight sendiri jadinya. Sudah ditinggalkan orang tua kita itu berjuang sendiri tanpa bantuan siapa lagi. Tidak mungkin saudara kita itu selalu membantu kita sampai kita nikah, tidak mungkin. Jadi orang tua sudah memesankan dari awal, segala sesuatu pesan orang tua itu bermanfaat di awal, di pertengahan dan di ujungnya, tidak mungkin menyesatkan kita. Sebagai orang tua yang baik dan anak yang baik, kita harus berbakti kepada kedua orang tua kita. Jangan sekali-sekali menyimpannya. Keringat orang tua adalah hasil dari diri kita sendiri. Perbuatan apapun yang kita dididik oleh ibu dan ayah kita itu sangat berguna. Seperti keringat orang tua itu yang menghidupkan kita, omelan ibu adalah yang membentuk kita. Jadi segala sesuatu dari rambut sampai ujung kaki itu, kita itu sudah dibentuk oleh orang tua kita untuk melakukan hal yang baik. Jangan sekali-sekali kita menentang perkataan orang tua kita, karena hal tersebut akan melukai hati orang tua. Seperti yang sering dikatakan, telapak kaki ibu adalah surga, di bawah telapak kaki ibu adalah surga. Hal tersebut yang harus kita jaga. Jadi jangan sekali-sekali menentangnya, karena ibu sudah pasti ingin kita yang terbaik, orang tua ingin kita yang anaknya terbaik. Tidak mungkin mengantarkan anaknya itu menjadi anak yang durhaka, tidak mungkin hal tersebut. Jadi mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya dari sharing drama kali ini? Ya, kalau untuk saya menyangkut materi yang pertama kalau nggak salah yang tentang 5 kewajiban orang tua terhadap anak. Itu kan salah satunya ada orang tua patut memilih jodoh untuk si anaknya ya, memilih jodoh yang baik lah gitu ya. Nah kalau misalkan dari pihak anaknya, dia sebenarnya nggak ingin membangkang atau melawan apa yang dipilih udah ditentuin sama orang tuanya. Tapi kalau merasa dirinya tuh nggak cocok sama si pasangan yang dipilih oleh orang tuanya, apakah kalau dia berhak memilih, itu termasuk pembangkangan terhadap orang tua atau gimana? Oke, terima kasih pertanyaannya. Saya akan berusaha menjawab. Dari hal tersebut sebenarnya kan seorang orang tua itu menjodohkan anaknya pasti ditanya dulu, apakah ini kamu cocok atau enggak sama dirinya, atau kamu gimana sama dia. Pasti ditanya dulu, nggak mungkin ujuk-ujuk kamu harus nikah sama ini. Ada sih kayak di sinetron itu kayak gitu, tanpa ditanyakan langsung menjodohkan. Hal tersebut itu sebenarnya itu untuk anaknya, emang demi anaknya, kebaikan anaknya, tapi juga demi kebaikan orang tuanya. Untuk untuk menjadi relawan bisnis dan lain-lainnya, rekan bisnis dan hal-hal yang menguntungkan untuk kedua pihak. Tapi hal tersebut itu bisa melukai hati anaknya. Sebaiknya kita melakukan kita menjelaskan dengan baik-baik kepada kedua orang tua kita. Jalan hidup kita itu kita yang tentukan, bukan orang tua kita lagi. Soalnya orang tua kita itu sudah membesarkan kita dan kita harus berjalan sendiri. Apakah kita dijodohin sama orang tua is okay? Apakah kita akan bahagia sama jodohan orang tua? Belum tentu. Kan kita yang merasakan, bukan orang tua kita. Jadi orang tua itu memilih yang terbaik, tapi kita yang menjalankan. Kita menjelaskan seperti kita yang menjalankan. Yang menurut baik di orang tua belum tentu baik buat kita. Jadi kita harus berusaha menjelaskan dan meyakinkan kedua orang tua kita agar yang kita bilang kepada orang tua itu, orang tua bisa menyetujui apa yang kita inginkan. Itu bisa saya sampaikan. Terima kasih jawabannya. Lagi mau nanya, boleh kok? Saya mau nanya kok tentang sama kewajiban orang tua pada anak kok. Seumpama ini kok, orang tuanya ini setiap hari itu pergi pagi pulang malam, pergi pagi pulang malam untuk kerja. Sedangkan kita nih anak-anak ini masih di bawah 18 tahun ya. Yang namanya emosi kita masih tinggi dan gampang terpengaruh oleh di lingkungan sekitar ya. Seumpama nih orang tuanya anaknya ini tidak selalu perhatian pada anaknya, dalam artikan kan pola hidupnya gimana gitu kan, temannya siapa aja gitu kan. Pada suatu ketika temannya anaknya ini berkumpul dengan orang yang kurang
baik gitu ya lingkungannya ya, dan dia kebawa ke dalam kehidupan sehari di rumah. Contohnya bisa membangkang, bisa tidak mengendalikan dengan ucapan orang tua. Itu kan mungkin merupakan dari ulah si orang tua juga yang tidak mendidik dan tidak memperhatikan pola hidup si anak itu. Apakah kita bisa carain nih sebagai anak tidak berbakti pada orang tua, dan orang tua itu kan harusnya kan mendidik anaknya supaya menjadi anak yang baik. Itu mau menjelaskan. Oke, terima kasih. Saya akan berusaha menjawab. Sebagai orang tua, apakah orang tua tersebut masih menafkahi kedua anaknya, memberikan uang jajan atau tidak? Pertanyaan pertama saya. Yang kedua, walaupun anak itu tidak mendapatkan kasih sayang, tapi peran orang tua itu sudah sangat besar karena berusaha untuk mencari uang untuk kedua anaknya untuk bersekolah ataupun buat pakaiannya, buat konsumsinya. Jika kita tidak puas dengan kita membutuhkan kasih sayang orang tua, tapi saya bertanya seperti ini, apakah orang tuanya itu akan tetap di rumah dan melihat kedua anaknya itu menderita kelaparan seperti itu, tidak mendapatkan makanan dan tidak bisa seperti tidak teman-teman lain mendapatkan A, sedangkan anak itu hanya melihat B. Rasa sayang orang tua itu tidak terbatas, jadi lebih baik mereka itu orang tua itu banting tulang tiap hari daripada melihat anaknya itu menderita. Jadi kita itu sebagai anak, walaupun anak kecil, mungkin pikir anak kecil masih labil. Ayah saya kok dari pagi sampai malam pulang, habis itu pergi lagi, pulang pergi lagi, nggak ada waktunya buat saya. Itu pikir anak kecil seperti itu. Tapi seandainya dia sudah tumbuh dewasa, walaupun dia sebandel apapun, kalau dia udah mulai tumbuh dewasa, pantaran anak SMA, dia akan berpikir, kenapa ayah saya melakukan hal tersebut, tidak memberikan kasih sayang saya seperti anak-anak yang lain. Dia pasti berpikir seperti itu dan melihat orang tuanya banting tulang tiap hari untuk mewujudkan kebutuhan dia. Kebutuhannya apa? Kayak sekolah, uang jajan, pakaian, konsumsinya dia. Dia akan mulai berpikir dan akhirnya sadar. Mungkin saya jujur, saya waktu kecil juga pernah berpikir seperti itu. Dari pagi sampai malam ibu saya kerja, anggapnya kerja nggak ada waktu buat main bareng saya. Tapi hal-hal kecil hal-hal seperti itu akhirnya mindsetnya berubah. Walaupun saya sebandel mindsetnya berubah saat saya melihat kedua orang tua saya bekerja. Kenapa saya bisa mindsetnya berubah? Karena melihat perjuangannya. Saya dapat dari baju, pakaian, makanan, sekolah, uang jajan dan segalanya itu dari siapa? Dari orang tua kita. Kalau orang tua kita nggak bekerja, pasti orang tua kita juga sedih. Kenapa sedih? Dia nggak bisa menyekolai anaknya. Mana ada sih orang tua yang ingin anaknya itu lebih jelek dari dia? Pasti orang tua itu sejelek-jeleknya apapun berusaha untuk membuat anaknya itu lebih jabatannya itu lebih tinggi lah dari dia. Dia tukang sampah, anaknya boleh lah di atasnya tukang sampah, atau lebih tinggi jadi bos atau jadi manajer. Pasti pengen orang tua seperti itu. Sebagai anak yang mungkin masih labil kecilnya, sebaiknya kita itu masih harus sering belajar dan bertanya kepada orang tua kenapa seperti ini. Saya memiliki sebuah cerita. Ada sebuah keluarga memiliki 2 anak, dan ibunya itu bercerai dan ayahnya itu ditinggal oleh ibunya. 2 anak ini ikut dengan ayahnya. Ayahnya itu saking stresnya itu dari pagi sampai malam itu hanya minum, kerja minum, dan kedua anaknya itu nggak terurus sama sekali. Dan kedua anaknya ini, satu narkoba, yang satu gila game sampai habis-habisan gila gamenya. Dan menyebabkan nilainya itu turun drastis, dan orang tuanya bertanya, kenapa kamu seperti ini? Habis itu 2 anak ini jawab, ini semua gara-gara ayah. Kenapa gara-gara ayah? Ayah nggak punya waktu. Kita mau apa-apanya ayah nggak punya waktu. Segala hal yang saya lakukan itu karena ayah nggak punya waktu. Jadi saya bergaul bebas sesuka saya dan menurut saya baik, dan ayah juga nggak komenin saya berkomen apa yang saya lakukan ini buruk atau baik. Jadi saya hanya melakukan, dan ayahnya ngomong gini, ayah tidak marah kamu melakukan hal tersebut, tapi kamu berpikir nggak, ayah melakukan hal tersebut, ayah shock tapi ayah berusaha untuk mencukupi apa yang kamu butuhkan. Ayah nggak mau kamu kayak ayah. Kamu melihat ayah kayak gini, jadikanlah ayah ini sebagai motivasi kamu biar kamu nggak kayak ayah. Ayah udah jelek di mata orang karena sering minuman. Kamu berubahlah, mindset kamu berubah. Jadi
anak yang walaupun tidak jauh dengan ayahnya bisa anaknya bisa ambil contoh dari ayahnya bekerja keras, tapi yang buruknya dibuang biar anaknya itu termotivasi, katanya seperti itu, dan anaknya itu berpikir dan menangis sambil peluk-pelukan, nangis. Kenapa kenapa saya berpikir sangat pendek sekali, dangkal sekali. Hal tersebut yang membuat anak tersebut itu sadar dan bisa berubah. Jadi butuh proses. Jadi dari anak kecil emang mungkin hanya lihat sekilas, tapi kalau sudah mulai dewasa mungkin akan mulai sadar. Itu yang bisa saya jawab. Terima kasih. Ada lagi? Silakan saudara. Ini begini kok, ada seorang anak, dia telah menemukan pasangannya. Pasangan itu anaknya baiklah gitu kan. Dia memperkenalkan ke orang tuanya, tapi orang tuanya belum menyetujui dengan alasan anaknya dia belum sampai sukses loh gitu. Nah itu gimana ya kira-kira ya? Oke, saya akan berusaha menjawab pertanyaannya. Tidak mengizinkan karena anaknya belum sukses. Iya, itu adalah salah satu hal. Seorang anak tidak boleh menikah atau tidak boleh melakukan hal yang sesuai itu sebelum anak itu memiliki penghasilan sendiri, terutama pria. Kenapa demikian? Karena segala sesuatu yang kita capai, jika kita hanya berpangku tangan dari orang tua, itu sama saja kita masih di setiap orang tua. Jadi masih diatur orang tua. Jika anaknya udah sukses, itu berarti kan anaknya udah keluar dari setiap orang tua dan membuat kehidupannya sendiri. Wajar seorang orang tua itu melihat calon pasangan anaknya itu seperti itu. Kenapa? Ingin anaknya itu mandiri dan bisa menentukan masa depannya sendiri. Masa depan seandainya kamu menikah tapi kamu belum bekerja, orang tua menantu kamu pasti ngomong gini, kamu udah kerja belum? Kamu dapat uang dari mana? Itu anaknya maksud saya sudah bekerja, saya mau ngomong lupa, anaknya sudah bekerja tapi tetap belum diizinkan. Mungkin ada beberapa faktor ya, dari orang tua maupun walaupun dari pasangannya sudah ready tapi orang tuanya belum rela untuk melepaskan anaknya. Itu ada dua cara sih. Pertama, komunikasi antara kamu dan orang tuanya. Yang kedua, dari kamu ke pasangan kamu dan pasangan kamu ke orang tua untuk meyakinkan kepada kedua orang tuanya itu untuk berani melepas anaknya untuk kamu. Kenapa demikian? Karena orang tua itu pasti memilih benar-benar pasangan yang akan bisa membahagiakan anaknya. Tidak mungkin dong orang tuanya merestui orang yang belum memiliki pekerjaan tetap dan tidak memiliki penghasilan. Apakah anaknya akan bahagia? Iya, bahagia. Apakah dia berkecukupan? Belum tentu dia berkecukupan. Hal tersebut yang akan dipikirkan oleh kedua orang tuanya. Karena hal-hal seperti itu yang akan dilihat pertama kali dari orang tua kepada calon menantu anaknya. Yang bisa saya jawab. Terima kasih. Ada lagi? Paling saya terakhir. Terima kasih. Masih ada lagi nanti. Mungkin saya dulu ya. Jadi gini kok, kalau misalkan beberapa kasus mungkin ada ya yang kejadian kayak misalkan anaknya pas sama orang tuanya itu masih hidup, dia tuh selalu baik disengaja ataupun nggak disengaja dia membuat sakit hati orang tuanya. Nah itu pasti ada tuh kejadian kasus kayak gitu. Nah dia sadarnya pas si orang tuanya ini udah meninggal dunia misal, dia menyesal tuh. Kalau misalkan dia hanya melakukan pelimpahan jasa pada orang tuanya, apakah itu dapat menebus semua kesalahan yang telah dia buat? Terima kasih pertanyaannya yang berusaha menjawab. Hal tersebut, pelimpahan jasa, apakah bisa menebus segala dosanya di dunia ini? Menurut saya tidak. Karena hal yang kita perbuat, apapun yang kita lakukan di dunia ini kepada orang tua, sebaik apapun kita kepada orang tua, kita tidak akan bisa membalas jasa kedua orang tua kita, kecuali hal cita-cita orang tua yang diberikan kepada kita bisa dilaksanakan. Seperti kamu jadi orang yang sukses, membahagiakan orang tua, membanggakan ke orang tua, ya itu bisa. Jika orang tua Anda melenceng seperti
saya anggap contoh seperti apa ya, tidak mengenal dhamma dan Anda berusaha mengenakan dhamma kepada orang tua Anda. Nah, itu adalah salah satu hal yang sangat baik, karena mengenakan dhamma itu seperti Anda sudah menembus jasa-jasa orang tua Anda kepada Anda. Mengenakan dhamma, jadi orang berkeyakinan hitam jadi berkeyakinan putih, seperti itu. Nah, kalau dari pelimpahan jasa tidak bisa seperti Raja Bindusara yang melakukan pelimpahan jasa kepada luhur-luhurnya, disarankan oleh Sang Buddha. Apakah meringankan sisa hidupnya itu ya, dapat melupakan perbuatan kita yang tidak hanya bisa mengikis perlahan-lahan, agar jadi karma buruk kita terkikis pelan-pelan, tapi tidak langsung plak hilang, tidak terkikis pelan-pelan, seperti air garam yang udah asin tapi disiram air putih yang masih nggak ada rasanya, kan air asinnya itu kan perlahan-lahan di dalam gelas itu hilang. Nah, itu seperti itu juga, jadi nggak plak langsung hilang tapi akan perlahan-lahan hilang. Jadi intinya mungkin perbuatan buruk yang kita lakukan pada orang tua itu, walaupun dengan kita cara pelimpahan jasa atau membanggakan orang tua, itu hanya dapat mengikis ya, tidak dapat menghilangkan. Mungkin sama kayak cerita yang Arya Moggallana kali ya. Ya, beliau kan meninggalnya juga karena perbuatan buruk yang dilakukan pada di masa lalu pada orang tuanya. Mungkin kayak gitu ya kok ya. Oke deh, terima kasih kok atas jawabannya kok. Satu lagi Pak, saya mau tanya kok, menyambung dengan pertanyaan si Koko ini mengenai pelimpahan jasa kok. Ya kan kita tahu kan, belajar kan, tadi si Koko bilang kan, di samping kita menjaga warisan sama berbakti pada orang tua ketika masih hidup, salah satu cara untuk berbakti pada orang tua itu dengan melakukan pelimpahan jasa ya, ketika orang tua kita sudah meninggal. Nah, saya juga pernah baca buku kan, buku Dhamma, itu kan menjelaskan bahwa di alam neraka apa gitu jenisnya, dia tidak bisa menerima limpahan jasa dari anaknya atau dari sanak keluarganya masih hidup. Nah, apabila dia tahu nih orang tua saya itu meninggalnya di mana gitu kan, kita berusaha limpahan jasa untuk beliau. Apabila nih maaf ya, mungkin beliau mempunyai kelakuan buruk di masa lalu dan membuat di masa ini beliau terakhir di alam neraka yang tidak dapat menerima pelimpahan jasa. Apakah jasa kita itu yang kita sudah limpahkan, sudah kita perbuat dan kita tunjukkan kepada orang tua itu, apakah mental ataukah ibarat kata nih bahasa sekarang ini sinyalnya masih loading, jadi tunggu waktunya beres di alam neraka, bisa membeli tiket untuk ke alam yang lebih baik. Apakah seperti itu ataukah mental, jadi kita mau ngasih dia jasa langsung mental, jadi nggak ada guna gitu, maksud saya gitu. Terima kasih pertanyaannya, akan saya berusaha jawab. Pendapat saya itu bisa masuk tapi tidak itu kayak dia di neraka, dia hanya kayak memotong, dianya memotong pelan-pelan. Kalau pendapat saya kayak seandainya saya masuk neraka dan keluarga saya melimpahkan jasa kepada saya, nggak bisa menerimanya ke saya, hati saya tetap kayak di dalam neraka tersiksa, tapi itu perlahan-lahan kayak mengikis perbuatan buruk saya dan saya akhirnya meninggal. Seperti seseorang yang jasa hidupnya seperti sebuah angsa yang ingin berbuat karma baik dan terakhir di alam yang baik, tapi dia itu kayak setiap hewan yang masih hidup dia tidak boleh memakannya, tapi hanya yang makan, dan ada dewa yang mengetesnya jadi ikan, dan pas mau dimakan udah sampai tenggorokan, taunya ikannya itu bergerak dan dimuntahkan lagi. Itu kayak perlahan-lahan tapi akhirnya itu angsanya kelaparan dan mati. Nah, mungkin pendapat saya itu seperti di neraka juga, walaupun dia nggak bisa merasa senang dalam hatinya dan akhirnya meninggal di alam neraka. Dia akan perlahan-lahan kayak mulai sakit-sakitan di alam neraka, akhirnya meninggal dan kembali lagi ke alam yang bijaksana atau di alam manusia atau alam surga. Itu pendapat saya. Kalau dari alam neraka yang biasa yang bisa menerimanya kan plek menerima, tinggal menunggu akhir dari lilin nerakanya langsung plek mati dan terlahir lagi. Nah, kalau di neraka itu mungkin yang tidak bisa menerimanya, menunggu prosesnya. Berarti secara nggak langsung intinya nggak bisa menerima secara langsung nih, tapi
perlahan-lahan itu sama aja kayak memotong masa berlaku dia, kayak misalkan di neraka itu tuh harus berapa lama, jadi lebih singkat kayak gitu ya. Pemotongan remisi lagi sih. Yang di penjara. Yang saya bisa saya sampaikan seperti itu. Mungkin ada lagi dari teman-teman saya, silakan. Jadi gini, ada seorang anak, dia itu udah sukses gitu kan, udah sukses lah gitu kan, tapi dia tiba-tiba melupakan jasa orang tuanya. Sampai-sampai ada orang tuamu mana, alasan udah meninggal gitu, sebenarnya masih ada gitu kan. Nah itu gimana sih? Oke, terima kasih pertanyaannya. Saya akan berusaha untuk jawab. Ini ceritanya kayak film Maling Kundang ya, Maling Kundang. Nah, dia tidak mengakui orang tuanya hidup ataupun sudah tiada hidup atau masih ada lah gitu. Hal tersebut itu hal yang buruk. Itu salah satu pembuat karma buruk yang besar, karena tidak mengakui kedua orang tua kita, walaupun orang tua kita semiskin apapun atau orang tua kita sudah tua, sudah indera tubuhnya sudah tidak bagus, itu hal tersebut itu tetap harus kita akui, karena kedua jasa orang tua itu ada 4 yang paling besar. Mengandung kita, melahirkan kita, menyusui kita, dan merawat kita. Dari 4 hal tersebut saja kita aja cuma bisa ngelakuin satu, yaitu merawat orang tua kita. Hal yang satu ini aja kita susah ngelakuinnya. Kenapa saya bilang susah? Karena saya pernah ke panti jompo dan mendengarkan curhatan dari ibu-ibu di sana. Ada satu ibu-ibu umurnya udah 76 tahun. Dia bilang anaknya ninggalin dia di situ, masukin dia di situ. Pas setiap tahun masih datang, pas tahun ketiga anaknya nggak datang, hanya mengirimkan uang. Dan dia nanya ke yang penjaganya, boleh nganterin saya ke rumah anak saya nggak? Kata yang jaganya boleh. Mana alamatnya? Kasih alamat yang ditinggalin anaknya. Pas datang ke rumah anaknya, taunya anaknya udah nggak di situ lagi, udah pindah. Dia kayak membuang orang tuanya, itu hal yang buruk. Seperti juga dia mengakui orang tuanya, itu secara tidak langsung sudah membuang orang tuanya. Kenapa secara tidak langsung membuang orang tuanya? Orang tuanya masih hidup, tapi dia bilang kepada orang lain orang tuanya itu udah nggak ada. Hal tersebut berarti dia tidak mau orang tuanya lagi kan, udah dibuang orang tuanya. Nggak mau merawatnya, anggap aja nggak dia mengakuinya. Hal tersebut juga bisa salah satu penghasil karma buruk yang besar, karena kedua orang tua kita kan 4 hal tersebut kita dari kecil buang air besar, buang air kecil di tempat itu, kita hanya bisa nangis. Yang bersihin siapa? Orang tua kita. Kita kecil sama orang tua yang udah tua itu sama. Kenapa? Orang tua yang tua yang udah anggap aja udah 80-90 nggak bisa jalan, buang air besar di kasur, air kecil di kasur. Walaupun dia nggak nangis tapi merasa tidak senang. Kita waktu kecil walaupun kita nangis nggak bisa ngomong apa-apa, tapi caranya dengar gitu aja orang tua kita langsung bangun bersihin. Kita masa nggak mau orang tua kita yang udah bersihin gitu aja kita nggak mau, kita gengsi. Senangnya kita nggak bisa ngerawat orang tua kita panggil pembantu, tapi tetap di rumah, tidak harus ke panti jompo. Kenapa? Sebenarnya walaupun kita sibuk, kita datang masih melihat orang tua kita udah senang, anaknya masih nginget sama dia walaupun anaknya itu sibuk. Orang tua kita waktu kita kecil apakah nggak sibuk juga, tapi ada waktu terus sama kita, meluangkan waktunya. Jadi yang saya bisa bilang itu adalah penghasil karma buruk yang besar. Apalagi orang tuanya pas meninggal tidak dapat melihat kedua anaknya saat kata-kata terakhirnya atau apa, itu luar biasa besarnya. Yang bisa saya jawab hanya itu. Terima kasih. Mungkin masih ada atau tidak ada? Masih. Satu lagi sih untuk menjaga nama baik orang tua ya. Pertama orang tua. Semoga nih saya di sekolah sampai SMP semua saya pendidikan saya pas-pasan, cuman saya ada yang bekerja, cuma yang sering disebut kan hokinya saya nggak dapat. Keuntungan kan, cuma saya ada niat kemauan daripada saya nganggur gitu kan. Semoga nih saya kayak
dari barang bekas gitu kan, contohnya ngojek, contohnya apa semacam lah, yang di umat awam tuh nggak terpandang gitu kan. Mungkin dari segi orang tua mungkin melihat kita ada kerja gitu kan, kemudian dari orang sekitar itu, dari lingkungan, kesannya kita adalah wah anak si A tuh dari rongsokan tuh, dari barang-barang bekas, mau orang tuanya aja gitu kan. Wah, kedua orang image-nya jelek mungkin. Ya, biasanya image-nya jelek gitu kan. Mungkin bagaimana kok? Oke, terima kasih. Saya bisa menjawab pertanyaan lain. Seperti ininya, apakah hal tersebut melanggar sila? Saya bertanya pertanyaan pertama. Apakah orang tua kita merasa malu atau tidak? Segala pekerjaan yang kita lakukan, walaupun itu pekerjaan kecil ataupun besar, kecil seperti jahit pemulung, apakah itu merugikan orang lain atau tidak? Tidak. Hal tersebut harus dikoreksi walaupun dipandang jelek oleh orang lain, tapi kita tidak melakukan hal yang tercela seperti melakukan melanggar 5 sila tersebut. Walaupun dipandang jelek oleh orang lain, tapi kita dijelekin orang lain, tapi orang tua kita bangga. Kenapa? Kita sudah bisa menghasilkan uang sendiri tanpa melakukan hal-hal yang buruk seperti mencuri, membegal, atau mengambil barang yang tidak diberikan. Jadi kita sebagai anak itu menjaga nama baik itu penting, tapi nama baik orang tua yang harus kita jaga itu seperti apa? Tidak melakukan asusila sebelum waktunya, minum minuman keras, yang paling mudah untuk mencoreng nama orang tua itu mencuri dan berbohong. Kenapa kedua hal tersebut yang mudah? Karena mayoritas anak kecil sering berbohong, seperti uang SPP diambil buat janjan, dan berbohong kepada orang tuanya. Orang tuanya ini ke sekolah nanya, saya udah bayar kok, saya udah kasih uangnya ke anak saya. Tapi dari sekolah bilang gini, otomatis orang tuanya dianggap bohong. Nama orang tuanya yang jelek, bukan anaknya. Seperti itu. Jadi hal-hal yang seperti kayak pekerjaan yang seperti memulung, tukang besi atau apa, selagi kita tidak merugikan orang lain, apapun komentar dari kanan kiri kita tidak merugikan orang lain, itu sudah hal yang baik, tidak akan mencoreng nama keluarga kita. Itu yang bisa saya jawab. Terima kasih. Ya, mungkin pertanyaan dari kita cukup kok. Terima kasih. Saya tutup sharing dhamma pada malam hari ini. Makasih ya kok atas jawaban malam ini. Makasih waktunya juga. Semoga sukses terus untuk depannya. Terima kasih. Makan dulu semuanya.